bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada
bersorak. Haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan berkatakan benar atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Berdasarkan terjadi hidupku, berdasarkannya, berdasarkan terjadi hidupku. Katakan, imanku berkata, katakan Tuhanku hebat. Yesus, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Dan ku bernyanyi, oh, ku bersorak, katakan, haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Yuk sama-sama tepuk tangannya semua, yuk amin. Yuk tepuk tangannya sama-sama yuk. Haleluya. Saudara adalah orang-orang yang menang dalam Tuhan, amin. Seorang yang menang dalam Tuhan, amin. Haleluya. Boleh terus kiri kanan saudara, katakan kita adalah lebih dari pemenang, amin. Lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Kita mau deklarasikan kemenangan kita bersama Tuhan, amin. Bersama katakan, ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Lagi. Haleluya, sekarang jemaatnya katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, amin. Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, katakan haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Allah, kita katakan haleluya. Dahsyat. Haleluya, kami terus mau memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan di tempatnya. Haleluya. Amen. Mari sambil bertepuk tangan, mari kita pujikan pujian kita. Let everything, there's a spread, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord.
memuji-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni dosaku, Dia yang menyembuhkan sakitku, Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, Dia yang memahkotaiku dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan-Nya, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terpujilah Engkau Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih. Apapun yang menjadi musim hidup kami mau tetap berkata, Engkau Tuhan kami yang baik, yang selalu menjaga hidup kami. Kami tetap berpegang pada Tuhan yang setia, Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Imanku berkata, imanku berkata, kami punya Tuhan yang hebat. Tuhanku Kami punya Tuhan yang memegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
jemaat sendiri. Katakan kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu Tuhan, pribadimu takkan pernah berubah. Sebab iman yang kami punya, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu
Shikinana makaya ralabaya. Biarlah mulut kami penuh puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kami nyanyikan Hosana bagimu. Hosana bagi anak domba. Hosana bagimu yang duduk di tempat yang maha tinggi Tuhan. Thank you Lord. Sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus, Raja di atas segala raja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, mari perlahan sambil bangkit berdiri. Kita nyanyikan haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Lebih lagi katakan dan nyanyikan Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau yang kami muliakan, yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang
Biarlah puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau urapin juga hamba-Mu ini Tuhan. Urapin mulut bibir hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kata-kata Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu ada isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan, siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa, walaupun hari ini hujan, tetapi anak-anak di tempat ini sungguh luar biasa. Tetap memilih untuk beribadah. Karena di saat kita beribadah, kita tidak tergantung pada situasi keadaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik kita senang, baik kita susah, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia. Tuhan mau agar kita tetap memilih untuk mencintai Dia. Selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Itulah firman Tuhan, dan saya yakin di saat Tuhan menyuruh kita bersukacitalah senantiasa, bukan omongan, bukan perintah yang tidak ada artinya. Di saat kita punya masalah kok disuruh bersukacita. Tadi lagu tadi sungguh luar biasa ya, penyembahan tadi. Baik WL memilih lagu maupun saya prepare untuk firman Tuhan. Kami tidak pernah janjian mau lagu apa, tetapi bagaimana lagu ini bisa connect dengan apa yang ingin saya sampaikan. Karena Tuhan memang hadir di tengah-tengah kita, amin. Tuhan ada di tempat kita, hadiratnya sama. Pikiran Tuhan sama apa yang ditanamkan kepada tim worship maupun kepada hambanya. Saya gini, di saat kita menyembah, walaupun gunung itu tak berpindah. Gunung adalah apa? Masalah kita. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ini saya itu gini, Tuhan tuh luar biasa mengingatkan kita. Gunung masalah kita belum berpindah. Gunung masalah kita masih ada. Tetapi Tuhan tuh minta kita masih punya iman bahwa Tuhan pegang kendali. Katakan, Tuhan pegang kendali. Sekalipun aku di lembah kelam, tak mengapa, asal Tuhan beserta kita. Itu juga relate dengan Mazmur 23. Di lembah kelam, Tuhan masih menyertai kita. Gadamu dan tongkatmu itu yang apa? Mazmur 23? Adakah yang hafal Mazmur 23? Mazmur 23 itu adalah kekuatan kita. Kita selalu setiap ibadah, setiap hari kita mendeklarasikan Mazmur 91. Tetapi tidak kalah penting juga Mazmur 23 itu adalah yang harus kita pegang. Itu adalah memuat janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan, kita memilih bahwa Tuhanlah gembala kita. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Itu adalah janji Tuhan. Saudaraku, saya yakin dan percaya
apapun kondisi hidup kita, apapun masalah hidup kita saat ini, mudah bagi Tuhan untuk membalikkannya. Mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Tetapi kenapa tidak terselesaikan? Kita tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, masalah kita makin ada. Apakah Tuhan mencobain kita? Tidak. Tuhan tidak pernah mencobain kita. Tetapi Tuhan menguji kita. Apa yang mau diuji dari kita? Di saat kita punya masalah, masihkah kita berpegang sama Tuhan? Itu maunya Tuhan, supaya kita menimbulkan iman kita di saat kita punya masalah itu. Di saat kita punya masalah, terus kita pegang, terus kita minta Tuhan memberikan kekuatan kita. Itu maunya Tuhan. Iman kita yang ditumbuhkan, tetapi iblis mengambil celah. Iblis melihat kita, apa yang kita minta, apa yang kita ingin gak datang-datang. Iblis mulai mencobain kita. Iblis mengambil celah itu. Iblis mengiming-imingin kita dengan apa? Ngapain kamu lama-lama tunggu Tuhanmu itu? Di sana ada loh yang bisa memberkati, aku bisa memberkatin kamu loh. Kamu bisa pakai ini dan itu. Saya kemarin itu gini, beberapa hari lalu tidak sengaja saya melihat ada sebuah cerita itu. Semakin malam semakin mencekam. Di situ ada orang Batam yang memberikan kesaksian. Bagaimana dia diuji Tuhan dengan masalah-masalah dia. Mamanya minta uang terus, dia merasa tulang punggung setelah bapaknya meninggal. Dia yang harus menghidupin sementara dia punya adik-adik yang banyak. Mamanya mengandalkan dia, mencari uang terus, meminta terus uang nak. Akhir singkat cerita, dia berangkat ke Batam. Dia di Batam bekerja sebenarnya bagus. Sebagai, jujur istilahnya, sebagai sales. Tidak ada salah dia sebagai SPG juga, nggak ada salah. Asal dia melakukan dengan baik. Tetapi ada kawannya satu kampung mendekatin dia, ngajarin dia bekerja di tempat yang nggak benar. Sekali ditawarin tidak mau. Disinilah iblis mengintimidasi dia. Ikut aja dia bisa punya semuanya setelah bekerja di situ. Dia semuanya bekerja di situ. Tetapi apa yang terjadi? Setelah beberapa hari karena mamanya selalu menelpon uang, dia pun memilih untuk mengikuti cara teman dia. Dia memilih bekerja sebagai LC. Tidak salah sebenarnya kalau dia masih melakukan hal yang baik, tetapi dia menerima yang gak baik, yang plus-plus. Akhirnya dia ngerasa juga lama-lama kok dia gak dapat. Terus habis itu dia pergi mencari pasang susu. Saya melihat itu bukan karena apa, tapi saya begitu banyak orang-orang saat ini tidak bisa menerima di saat dia diuji, tetap berjalan di tempat yang benar, memilih untuk melakukan tawaran iblis. Tuhan menguji dia dengan kesabaran, minta iman dikuatkan dalam pekerjaannya, tetapi dia memilih tawaran iblis. Iblislah yang mencobain dia. Akhirnya dia jatuh semakin dalam dan semakin dalam. Singkat cerita di situ, saya hanya mengambil cerita itu. Kenapa? Bagaimana kita juga diminta Tuhan. Bagaimana kita belajar dari Kain dan Habel. Sebenarnya seandainya Kain
di saat persembahannya tidak diterima Tuhan, dia harus mencari tahu kan, kenapa ya Tuhan persembahanku kok enggak Tuhan terima, apa salahku? Dia harusnya bisa mengintrospeksi diri sendiri. Kenapa persembahan adekku diterima sementara punyaku enggak? Apa yang salah dari saya? Seharusnya seandainya dia diuji Tuhan seperti itu, dia harus mencari biar mungkin tahun depannya dia persembahkan yang sama hasil bumi tetapi dengan sikap yang benar. Tetapi di saat Tuhan menguji Kain memilih panas hatinya. Seandainya panas hatinya dia tidak melakukan tindakan, dia minta ampun sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengampunin Kain? Pasti Tuhan mengampunin Kain. Pasti persembahan berikutnya akan diterima, tetapi Kain memilih membuka celah semakin dalam. Memilih iri, hati-hati dengan iri hati. Iri hatilah yang membuat kita makin jatuh di dalam ikatan iblis. Jangan iri hati. Banyak orang juga saat ini iri hati. Makanya kita jatuh bukan karena pencobaan atau ujian dari Tuhan, tetapi iblislah yang mencobai kita. Karena apa? Sebenarnya dari keinginan kita sendiri. Pingin lebih dari yang lain, pingin dihargain. Aku kan merasa lebih kaya, lebih cantik. Kok dia yang dipilih? Kok dia yang teman yang itu yang mendapat prioritas? Itu seringkali itu terjadi. Satu contoh juga di saat mungkin hari apa kita punya anak-anak ya, hari Teacher Day misalnya. Banyak sekali di situ juga banyak pertentangan antara wali murid. Wali murid yang satu usulin begini, wali murid yang lain mengusulkan begitu. Yang mengusulkan tidak diterima, seringkali juga cemberut, akhirnya tidak mau ikut gabung dengan suara terbanyak. Ngerasa aku kan lebih, kok dia yang diterima usulannya. Itu akan menjerat kita, lama-lama kita akan terjerat. Iri hati itu sumber dari segala kehancuran kita. Mari katakan pada kiri kanan, jangan iri hati lagi. Jangan iri hati lagi. Bersukacita kalau punya teman diberkati. Supaya kita juga diberkati Tuhan juga. Nanti lain kali Tuhan, saat ini yang lagi diberkatin siapa ya? Yang lagi diberkati misalnya, kok kakak Kla ini diberkati Tuhan kali sih? Apa sih kerja dia? Misalnya gitu kan. Kok dia diberkati? Ya kita ikut bersukacita. Supaya apa? Kita juga dapat kecipratan berkat dia dan kita bersukacita, Tuhan juga memberikan berkat kepada kita di hari besok-besoknya. Jadi pencobaan itu datangnya dari kita sendiri karena kita menginginkan sesuatu yang lebih dari kita. Kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 13. Apabila, yuk kita baca bareng-bareng. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobain siapapun. Jelas di ayat ini, Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak mencobain kita. 14.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan kita sendiri yang mencobain kita itu. Diseret dan dipikat. Aku kepingin punya kulkas yang 2 pintu besar itu. Ingin, padahal dia ada punya kulkas yang lama masih baik-baik. Karena tetangga beli kulkas, kita juga pingin. Ih cantik ya rumahmu Kak, iya. Ih kulkas baru ya, iya. Kayaknya bagus ya, iya. Kalau simpan di sini bagus. Kita bisa simpan 1 minggu, gak usah kita ke pasar-pasar lagi. Sebenarnya kan gak masalah kita ke pasar seminggu 2 kali. Tetapi, iya ya, kok pingin. Akhirnya kita kredit. Kalau kita ada uang, enggak masalah kredit. Tetapi 1 hal di kredit, 2 hal di kredit, 3 hal di kredit. Keinginan kita punya itu, kreditan kita jadi banyak loh. Akhirnya kita nggak bisa bayar. Lah ini juga ya, saya itu rumah saya sering didatangin debt collector. Saya nggak tahu itu alamat dipakai orang. Datang terus debt collector di rumah saya. Saya keluar, Bu kenal ini, enggak ada kenal. Nanti dia bertanya, apa? Dia punya hutang begini-gini Bu, enggak nunggak. Aku enggak tahu, bukan orang yang ku kenal itu. Karena itulah terkadang ya, saya heran ya orang seperti itu memakai alamat. Mungkin karena KTP kita enggak berubah itu, jadi memakai alamat yang lama. Jadi orang lain kena dampaknya. Sebenarnya nggak terlalu dirugi-rugikan kali sih, tetapi kan saya juga orang ketuk pintu keluar gitu kan, siapa kan nambah-nambah pekerjaan saya. Nah itu sering kali keinginan kita untuk beli sesuatu, ingin iri teman punya, aku juga pingin punya. Nggak mau kalah aku juga, jangan seperti itu saudaraku. Saya yakin orang-orang EPLC tidak seperti itu. Pingin sesuatu boleh, tetapi harus menunggu waktu yang tepat. Makanya ada ayat apa? Tuhan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Kita imanin, Tuhan aku pasti bisa beli itu. Tuhan aku pasti bisa beli rumah. Kuatkan aku, kasih pekerjaan aku Tuhan, kasih aku kesehatan biar bisa bekerja lebih. Kita nabung dulu, akhirnya kita bisa untuk DP rumah yang cukup besar. Tidak kreditan yang harus sampai 15 tahun. Keinginan kita harus dibarengi dengan iman kemampuan kita. Iman kita yang besar, kita yakin minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan, kesehatan, pekerjaan yang baik, berkatin aku. Amin saudaraku. 15. Dan yuk kita baca bareng. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila itu sudah matang, melahirkan maut. Kembali kepada Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena keinginan mempersembahkan hasil buminya tadi tidak diterima Tuhan. Ditolak Tuhan. Timbul rasa iri, rasa benci, rasa marah kepada adiknya. Kalau dia misalnya kok punyaku tadi ya nggak diterima, kok punya adik diterima, dia introspeksi, dia nggak akan masalah. Hanya pikiran dia terus, kepikiran terus, tetapi dia melakukan tindakan. Dibuai dengan melakukan tindakan. Akhirnya dia jatuh membunuh adiknya, makanya maut mengintai dia juga. Berkat tidak ada. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita dijerat oleh iri. Karena iri dengan teman kita yang diberkati, kok banyak kali teman dia ya. Padahal aku lebih cantik, lebih pintar di sekolah aku itu. Kok yang ditemanin si itu aja ya. Terus dia mengajak
rekan lain untuk memusuhin si A, itu sudah melakukan kelakuan yang dibuahin. Belum tentu teman yang kita ajak itu nanti juga nggak bercerita lagi sama dengan si A. Si A, kemarin si C cerita sama aku, dia begini dan begituin. Kan jadi rasa timbul kebencian. Jangan seperti itu. Dan saya yakin FLC tidak seperti itu. Jemaat FLC saling mengasihin, saling mengerti ya. Kalau mungkin belum mereka saling mengerti, kita doakan aja. Kita berdoa bagi orang-orang yang tidak mengasihin kita. Pasti Tuhan disenangkan dengan pilihan kita. Disenangkan. Kalau Tuhan sudah senang, apapun yang kita minta pasti Tuhan kasih. Bahkan kemarin ya, saya dengar kesaksian rekan kita. Kok Tuhan tuh baik kali, saya minta tidak hujan dalam waktu seminggu ini ke depan. Rumah saya biar tidak bocor. Habis itu Tuhan tuh baik kali kakak, kenapa? Tidak hujan, udah selesai membenerin rumah, baru hujan. Tuhan tuh luar biasa. Di saat kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, apa sih nggak dikasih Tuhan itu sama kita? Bahkan kemarin gembala kita mengingatkan, Tuhan itu bisa di-drive. Apa mau kita? Kalau kita dekat sama Tuhan. Bagaimana Raja Hizkia? Juga dia seharusnya mati, tetapi di saat dia minta sama Tuhan, dia diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Bahkan Abraham di saat minta, Sodom dan Gomora jangan dihancurkan. Dia tawar-menawar sama Tuhan, tetapi masalahnya Abraham tidak minta sampai titik satu, seandainya satu, apakah dihancurkan atau enggak. Seandainya Abraham minta seperti itu, kemungkinan Tuhan juga akan mengabulkan. Tetapi akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan karena permintaan terakhir Adam tidak mendapatkan kotaknya. Saya yakin di saat kita memilih untuk di jalurnya Tuhan, walaupun sakit, walaupun pedih, Tuhan pasti akan senang dengan pilihan kita. Dan apapun yang kita minta, mudah bagi Tuhan untuk memberikan. Amin. Tadi di Yakobus 1 ayat 15 tadi yang terakhir. Dan apabila keinginan itu telah dibuahin melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Kita yakin dan percaya Tuhan kita itu telah menetapkan tujuan akhir kita, destiny kita. Nanti misalnya ya, nanti Bang Obi akhirnya akan seperti ini. Supinakar seperti ini. Tetapi kenapa di dalam perjalanan hidup kita tidak terjadi seperti yang diinginkan? Karena kembali lagi kita memilih di saat kita diuji Tuhan, kita memilih untuk keinginan kita yang kita besarkan. Makanya iblis mencobain kita. Iblis bawa lari lebih jauh. Kenapa? Biar kita jauh dari signalnya Tuhan, jauh dari radarnya Tuhan, jauh dari jangkauan Tuhan. Sama-sama kita kalau internet kita nggak ada pulsanya, nggak ada internetnya, mau WhatsApp kok loading, nggak nyampe, nggak ada centang satu, sama. Di saat kita juga mulai menjauh dari Tuhan, apa yang kita ingin tidak akan terjadi. Karena bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang menjauh. Saya yakin dan percaya, bagaimana kita juga diingatkan untuk mendapatkan berkat itu, diingatkan di
Mazmur 1. Ini Mazmur 1 itu luar biasa ya. Bagaimana orang yang percaya pada Tuhan. Mazmur 1 Bang. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Tetapi jangan melihat di ayat 3-nya dulu. Kita harus mengikuti di ayat 1. Harus apa? Tidak kompromi dengan orang-orang yang berdosa. Tidak berjalan menurut orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berkumpul dengan orang pencemooh. Kalau kita ada masalah, jangan curhat dengan orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan dan baik. Nanti nasihat yang dia kasih pun juga nasihat yang tidak benar. Kemarin aku menyenggol si itu, sebenarnya aku gak sengaja, tetapi dia langsung marah. Kalau dia ngomong sama orang pencemooh, memang dia tukang marah. Udahlah jauhin dia aja, memang dia pemarah. Tapi coba dia bercerita dengan orang yang baik. Oh, dia marah karena mungkin apa sakit, kamu langsung minta maaf aja. Paling dia juga sebentar, oh iya ya gak apa-apalah Kak, pasti bilang gitu. Tapi kalau kita di tempat bercerita dengan orang yang gak tepat, makinlah benci. Jangan seperti itu kita ya saudaraku, dan saya yakin kita tidak ada ya orang seperti itu. Gak ada di FLC yang seperti itu, amin. Di ayat ini ya, kita buka juga sebelumnya ada ayat bahwa Tuhan itu menyertain kita. Matius 28 ya, Matius 28 ayat 20. Bagaimana janji Tuhan itu sama kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertain kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan. Menyertain kita di setiap musim kita sampai akhir zaman. Janji Tuhan tuh iya dan amin. Kapanpun, apapun masalah kita. Seperti lagu tadi, saya itu Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu begitu mencintain kita lewat pujian lagu itu. Yang menciptakan itu pasti juga mempunyai pergumulan hidup yang luar biasa, tetapi memilih untuk tetap setia sama Tuhan. Walaupun gunung masalah kita, sakit penyakit kita, mungkin juga utang piutang kita, mungkin rumah tangga kita berantem terus, kita tetap memilih untuk setia sama Tuhan. Mungkin juga bisnis kita gak lancar-lancar, jodoh kita belum datang-datang, kita memilih anak Tuhan yang dikirim buat kita, amin. Di saat jualan kita belum laku, kita tetap memilih tidak dicepret-cepret dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi melihat Tuhan, kalau hari ini mungkin jualan saya belum laku, besok saya yakin berkat-Mu datang. Hari ini mungkin jualan siapa ya? Jualan ibu yang sana lagi
diberkati karena ibu yang sana lagi butuh berkat juga. Biarlah berkatku besok Tuhan. Saya yakin berkatku besok akan melimpah. Gitu kita yang harus lakukan. Oh kenapa lah, padahal aku yang promosi dia terus loh. Aku yang kasih brosur dia, kok dia memilih beli sama yang itu. Aku ditikung. Bukankah sering seperti itu? Gitu. Jadi jangan kita cemburu. Oh mungkin si itu kemarin memang juga butuh uang untuk istrinya melahirkan, butuh uang. Jadi biarlah dia, tapi besok pasti aku dapat customer yang lebih lagi, amin. Jadi biarlah masalah kita saat ini mungkin belum diselesaikan Tuhan, pegang. Semakin kita kuat iman kita, semakin kita percaya pada Tuhan, kuatkan iman kita. Jangan buka celah biar dicobain iblis. Oh iya, dia yang dapat, waduh sakit kali aku ditikung. Jangan saudaraku, biar aja, doain aja. Tuhan mau kita mendoakan musuh-musuh kita, amin. Saya yakin dan percaya di saat kita mengikuti Mazmur 1 ayat pertama tadi, berkat Tuhan tidak akan lepas dari kita. Berkat Tuhan tetap akan untuk kita ada. Berkat Tuhan itu enggak salah alamat. Tuhan sudah menetapkan kita. Yang membuat tadi keinginan kita lah yang lebih itu yang akhirnya memperlambat berkat Tuhan datang. Jadi saudaraku, teruslah kita kuatkan iman kita. Setiap apapun masalah kita serahkan kepada Tuhan. Setiap musim hidup kita, setiap pergumulan kita. Tetapi di saat kita senang jangan juga kita terus lupa Tuhan. Sibuk jaga berkat. Bu gak bisa aku pergi, kenapa? Lagi rame usahaku. Aku diajak janjian sama Bapak DPR. Mau beli dia barangku, jadi aku gak bisa ibadah. Tetap utamakan Tuhan. Tetap utamakan Tuhan dulu. Bilang sama yang mau ngasih tender sama kita, tunggu ya. Hari Minggu jam 12 saja bisa kan? Aku ibadah dulu. Karena sering kali kita di saat waktu ibadah kita memilih untuk menjaga berkat kita. Apakah Tuhan tidak mengerti pengorbanan kita? Tuhan tuh mengerti pengorbanan kita. Jerih payahmu akan Tuhan pertimbangkan. Jerih payah kita. Makanya ada firman yang menabur dengan air mata akan pulang membawa berkas-berkasnya. Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh adil. Di saat kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Kapan waktunya? Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan janji tepat pada waktunya. Segala sesuatu Tuhan beri tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ada anak-anak muda juga ya. Kemarin saya itu pergi agak jauh, daerah Batu Aji sana. Anak-anak 3 boncengan 3. Saya yakin dia belum tamat SMP. Mungkin dia masih SMP kelas 2 gitu ya. Bonceng 3. Disusul lagi orang, masih muda juga bonceng. Saya mikir gini, ini kenapa ya anak-anak banyak kali bawa motor. Dia kan belum stabil, diklakson sedikit dia anggar-anggar, marah. Sementara orang yang harus bawa kendaraan itu harus punya SIM. Dan SIM, surat izin mengemudi, itu baru berusia 17 tahun baru dapat. Kalau orang belum 17 tahun kenapa? Emosinya belum stabil. Orang yang stabil itu udah dewasa.
Makanya saya selalu mengingatkan anak-anakku di sini yang belum punya SIM, segera urus SIM-nya. Bukan karena takut ditilang polisi, tetapi kita mengikuti ajaran Tuhan. Kita tunduk sama peraturan pemerintah. Amin. Masih ada yang belum? Saya ingatkan terus. Urus SIM kalian, anakku. Oke? Saya yakin segera diurus. Enggak lama-lama kok. Ngurus sebentar aja. Nah, di saat kita sudah mengikuti Mazmur 1 ayat 1 itu, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih dari kita inginkan. Makanya juga ada ayat, apa yang tidak pernah aku pikir, Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah aku, Tuhan berikan apa lebih dari yang sekedar kita doakan. Tuhan beri apa yang kita pikirkan karena Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita apa. Bahkan di minggu-minggu ini, bulan-bulan ini gembala kita mengingatkan kita. Di Markus itu ya, ini aku tenanglah di saat kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita tenang, tetap tenang dalam kondisi masalah kita. Tuhan akan bekerja untuk kita. Bagian kita, undang Tuhan masuk di dalam diri kita. Dan kita selaraskan hidup kita, kita izinkan Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Apapun masalah kita, Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Badai itu berhenti. Coba di Markus berapa ya? Kalau nggak salah Markus 8 ya Bang. Yang habis memberi makan 5.000 orang, Tuhan berjalan di atas air. Markus 6. Markus 6 ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. 51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun reda. Apa? Setelah kita tahu Tuhan ini aku, kita izinkan Tuhan masuk ke perahu kita. Tuhan masuk di dalam bahtera kita. Kita izinkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Tuhan itu kita percaya, Tuhan itu tidak memaksa kita. Tuhan berikan kita free will, kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita meminta Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Kita memilih itu. Dan angin pun reda, masalah kita reda. Sebulan, 2 bulan tidak terasa, akhirnya selesailah masalah kita, amin. Jadi terus kita pegang janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Kita baca Alkitab karena Alkitab itu adalah guide kita. Alkitab itu adalah panduan kita. Di saat kita lemah, ada firman yang menguatkan kita. Di saat kita lagi punya masalah, diingatkan lagi. Di saat kita pun bersuka cita di dalam kelimpahan, Tuhan mengingatkan kita. Tetap berpegang sama Tuhan, amin. Apapun masalah kita, biarlah Tuhan yang berperkara. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, amin. Kita undang para pelayan Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap
kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita, Tuhanlah yang akan berdaulat. Saya minta video tadi ada saya bagi, bagaimana Tuhan mau kita juga mengalami masalah demi masalah, kita pegang Tuhan, kita tidak menyerah, kita bangkit lagi. Di saat masalah satu datang, bangkit lagi. Minta tolong videonya. It was grace that taught my heart to feel. Dia jatuh, tapi bangkit lagi naik ke atas. Dia jatuh lagi, naik ke atas. Di proses hidupnya udah mau sampai, jatuh lagi dia. Tinggal satu langkah lagi. Kalau kita menyerah, kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Tetapi dia terus, Tuhan mau kita terus berpegang sama Tuhan. Semakin jatuh, tetapi dia tidak menyerah. Berusaha untuk naik lagi, bangkit lagi. Mungkin masalah keluarga kita banyak. Mungkin masalah ekonomi kita juga terus membebanin kita. Kita nggak kuat, tetapi jangan menyerah. Terus minta Tuhan kuatkan kita. Bagaimana dia jatuh terus. Tuhan tetap melihat kita. Tuhan tetap menopang kita. Di saat kita tetap mau bangkit, walaupun bertubi-tubi penyakit kita tidak sembuh, rumah tangga kita masalah, tetapi di saat kita pegang Tuhan, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi bersama Tuhan. Terus kita percayakan pada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang jadi pergumulan kita, apapun gunung yang membebanin kita, masalah kita setinggi gunung, biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita timbulkan, kita kuatkan iman kepada Tuhan. Ujian demi ujian Tuhan berikan, tetapi kita terus kuatkan iman kita. Tidak membuka celah iblis untuk menyobain kita. Dan akhirnya destiny yang Tuhan tetapkan buat kita, kita akan dapat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kami yakin Tuhan, itu adalah isi hati-Mu di setiap masalah hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan rindu Tuhan. Tuhan selesaikan pergumulan mereka Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan permasalahan pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu di sini. Tetapi kami yakin Tuhan, pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberikan penghiburan kepada kami. Kami akan terus Tuhan pegang janji-Mu sampai kami Tuhan mengalami kemenangan. Dan biarlah berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap musim hidupku, ku melihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku
Engkau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku berlari. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku berlari. Bersama-Mu aku berlari. Bersama-Mu aku berlari. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh menyembah-Mu semua karena kemurahan hati-Mu. Bapa, kami umat-Mu yang berkumpul pada tempat ini bersatu hati Tuhan, meminta Engkau memberkati bangsa kami Bapa. Kiranya bangsa kami Indonesia ada di mata-Mu Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan berkat-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Terjadilah kiranya hujan pertobatan untuk bangsa kami Tuhan. Setiap daerah-daerah, provinsi demi provinsi mengalami kemenangan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Bapa. Engkau yang membawa setiap anak-anak Tuhan yang ada di setiap bangsa ini untuk bekerja Tuhan, memenangkan jiwa bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan presiden kami Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Engkau yang memilih pemimpin kami. Kami percaya Engkau akan memberkati pemimpin kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau membimbing pemimpin kami, presiden kami dan wakilnya Tuhan, untuk mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan Tuhan yang tepat Tuhan, keputusan yang berasal dari Engkau ya Tuhan, sebab Engkau menyertai mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dewan-dewan Tuhan dalam bangsa kami ini Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin setiap daerah-daerah, kota-kota, setiap kelurahan demi kelurahan Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Ada roh hikmatan daripada-Mu, roh yang takut akan Engkau Tuhan. Memerintah Bapa mereka dengan takut akan Engkau Tuhan. Mereka tidak mencari keuntungan untuk golongan mereka sendiri, namun semuanya untuk semata-mata kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati alam kami ya Bapa. Kami mendapatkan cuaca yang terbaik untuk bangsa kami. Tidak ada kiranya Tuhan bencana di bangsa kami Tuhan. Kalau bangsa kami mendukakan hati Tuhan, kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni bangsa kami, memberkati bangsa kami ya Tuhan. Setiap pintu-pintu masuk di bangsa kami Engkau berkati. Hal yang baik saja yang boleh masuk ke bangsa kami ya Tuhan. Kami tolak roh permusuhan di bangsa kami. Kami tolak kerusuhan Tuhan. Kami tolak roh-roh pemecah belah di bangsa kami ya Bapa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kota Batam ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kota Batam. Kota Batam mengalami perubahan ya Tuhan. Mengalami pertumbuhan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat
gerejamu LFLC ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Pastor Thomas Chandra. Tuhan yang memilih beliau untuk memimpin, mengembalakan setiap domba-dombamu di tempat ini Bapak. Kami minta Tuhan hikmat daripadamu, roh yang daripadamu menguasai hambamu ini lebih lagi, sehingga hambamu ini lebih peka mendengar suara Tuhan, untuk beliau boleh menyampaikan kepada kami jemaatmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan beliau ya Tuhan. Kemanapun beliau pergi, di tempat manapun beliau berpijak, ada terjadi kemenangan jiwa dan namamu dipermuliakan Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Kiranya Bapak Pastor Thomas kami ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, beliau boleh lebih sehat lagi Bapak ke depannya Tuhan. Kau berikan umur yang panjang untuk beliau Tuhan, untuk melakukan perbuatanmu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk wakilnya Bapak Abraham Irwan Tuhan. Biarlah Engkau yang mampukan beliau Tuhan untuk mengiringi hambamu Pastor Thomas dalam memimpin jemaatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati ketiga anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja versi kami di kota ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah di kota ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Supina sebagai pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati beliau. Tuhan pakai beliau lebih lagi dahsyat Tuhan untuk mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Membawa kami ke dalam suatu kemenangan, membawa kami ke dalam suatu perjanjian kudus dengan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak satupun dari kami yang tidak selamat di tempat ini ya Tuhan. Engkau membawa hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga beliau lebih lagi mampu untuk mengembalakan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, berkati anaknya Bapak Tamariska, biarlah anak ini menjadi generasi yang Yeremia yang membawa nama Tuhan ke depannya dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Satis ya Tuhan, sebagai penasihat di gereja kami saat ini Tuhan. Biarlah beliau Engkau pakai Tuhan untuk boleh memberikan inspirasi terbaik daripada Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk bagaimana gereja ini ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai beliau, roh Tuhan turun atas beliau untuk membimbing beliau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna di sepanjang minggu ini Tuhan. Kau memberkati kami. Kami boleh sampai di minggu ini Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami yang datang di tempat ini kiranya Engkau berkati Bapa. Firman yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah firman ini menjadi pelita kami ya Tuhan, menjadi penuntun kami. Kami menjadi pribadi yang berbeda, tidak lagi menjadi pribadi yang iri ataupun pribadi yang gampang digoyahkan dengan pencobaan-pencobaan. Firman-Mu Tuhan yang akan mengingatkan kami, memampukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Terima kasih setiap jemaat-Mu yang sudah datang di tempat ini, Engkau memberkati Bapa. Ada perubahan dalam diri kami. Kami tidak sama ketika kami datang dengan kami pulang ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang akan selesaikan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan berkati Bapak. Kami percaya di hari ke depannya kami akan melihat tempat ini penuh dengan anak-anak Tuhan yang mencari, yang rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan dikumpulkan nanti. Kiranya Engkau memberkati persembahan itu untuk boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan dalam rumah-Mu di tempat ini. Bahkan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikannya. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah seperti janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Allah yang agung. Haleluya, amin. Saudara diberkati, amin. Mari engkau yang diberkati boleh lambaikan tanganmu bersama dengan saya. Haleluya, Tuhan kita Yesus yang baik, amin. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita.
Berikut adalah warta sepekan. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halias TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu 26 Oktober 2025 jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Pak Dalvin Simanjuntak. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti Family Cell yang diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut. Pak Dalvin di 08 527 633 212 dan Pak Wardana di 08 53 64 368 814. Berikut rekening IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA atas nama GBE International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam, tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. 14 Desember 2025, kita akan merayakan ibadah Natal bersama Gembala Sidang kita, Pastor Thomas Chandra. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk acara Natal, telah disediakan kotak taburan untuk perayaan Natal kita bersama. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara, minggu ketiga dalam minggu kita memberikan persembahan kedua. Yang pertama persembahan umum, yang kedua persembahan pembangunan dan diakonia. Dan ada di belakang, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Angkatlah tanganmu. Diberkatinlah engkau, berkat yang melimpah-limpah dari Bapa kita, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersama persekutuan dengan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang telah terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.